Jika kita menginginkan yang tidak orang lain dapatkan, maka kita juga harus melakukan apa yang tidak orang lain lakukan, yaitu adalah jalan menuju sukses yang banyak lika-likunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat datang di Sketsa Bunda, vlog keseharian ibu rumah tangga yang semangat belajar untuk bahagia. Kita belajar sama-sama yuk. Selamat hari Minggu ya teman-teman. Semoga selalu dalam kondisi sehat di tanggal 25 ini. Siapa tim gajian tanggal 25? Boleh nih tulis-tulis di kolom komentar. Kalau Bun Ai sih happy banget, soalnya emang Bun Ai tim gajian tanggal 25 untuk salary-nya Bun Ai. Tapi kalau Pak suami kadang-kadang diundur sampai tanggal 28. Jadi Bun Ai kan pribadi punya penghasilan tambahan dari rumah gitu ya, meskipun masih receh-recehan yang Bun Ai kumpulin dari tanggal 20 sampai tanggal 22. Jadi apapun itu Bun Ai kumpulin, baik dari Shopee affiliate, endorsement, YouTube, terus juga dari kelas keuangan online, itu Bun Ai kumpulin sampai di tanggal 22. Bun Ai tahu nih salary-nya Bun Ai berapa sih. Nah, namanya juga pemula ya teman-teman, pastinya naik turun. Nah, kalau menurut Bun Ai pribadi, apapun itu disyukuri aja. Nah, biasanya kalau di akhir-akhir bulan nih, terus Bun Ai lihat anak-anak tuh memang ada jatah untuk hiburannya, jatah untuk jajannya, itu masih sisa. Bun Ai kasih reward tipis seperti ini ya. Mereka beli mainan yang Bun Ai ajak ke toko mainan. Ini kita mau beli anak dinosaurus teman-teman, tapi jangan takut ya. Ini anak dinonya sudah sangat jinak karena kita bisa jinakan hanya lewat baterai aja. Alias cuma mainan. Oke, Bunda mau sharing nih sama teman-teman. Dimana tadi Bunda bilang kan, kalau kita menginginkan sesuatu yang tidak orang lain dapatkan, maka kita juga harus melakukan yang orang lain tidak lakukan. Seperti misalnya teman-teman nih ya, mohon maaf sekali lagi bukan bermaksud menggurui, banyak banget yang DM baik di Instagram, di Sketsa Bunda. Bunda gimana sih cara dapat income tambahan dari rumah? Nah, balik lagi ya. Misalnya nih kita mau mengubah diri kita yang tadinya di rumah tidak berpenghasilan, mau di rumah mendapat income. Sekali lagi, apapun yang kita dapatkan bukan menjadikan kita lebih mandiri dari orang lain atau dari diri kita yang dulu, enggak. Tapi apapun yang kita lakukan, karya kita, kerja keras kita, usaha kita itu hanya membuat kita jauh lebih berharga. Itu dulu garisnya. Jadi ketika itu kita dapatkan, kita tidak merasa jauh lebih mandiri, menjadi tinggi hati dan merendahkan orang yang tidak memiliki kisah yang sama kita ya teman-teman. Nah ini lihat ya, Abang Rafa lagi pilih-pilih tapi sepakat kalau mau beli mainan yang harganya agak mahal, satu mainan untuk bareng-bareng. Tapi kalau misalnya mainannya yang lumayan murah, itu bisa beli tiga-tiganya. Tapi mereka sepakat untuk beli satu mainan yang bisa dipakai bersama-sama. Karena kalau harganya yang biasanya jadi sampah kata mereka. Nah ini pulang dari tempat mainan kita beli sate ayam gitu ya teman-teman, sama sop ayamnya. Ini favorit banget soalnya paling enak kalau menurut Bun Ai di daerah Banjaran Pucung. Meskipun kadang-kadang tuh ngantri, tiba-tiba aja tuh kayak nggak ada orang, kok nggak dapet ya. Ternyata tuh udah pada mesen sebelumnya teman-teman. Nah ini harga satu porsinya itu untuk sate ayam sekitar Rp20.000 isi 10 dan untuk sopnya Rp12.000. Alhamdulillah. Jadi kalau udah mau gajian justru kita tuh healing tipisnya di minggu ketiga atau minggu keempat. Minggu ke-1, minggu kedua biasanya Bun Ai pribadi lebih milih untuk di rumah aja atau healing di dekat-dekat rumah, baik ke taman atau berenang di area perumahan. Kan alhamdulillah kalau berenang di area perumahan tuh gratis ya. Jadi ya udah nggak bayar gitu teman-teman. Nah ini akhirnya kita kan pakai 2 motor kan. Karena kalau satu motor nggak mungkin muat ya, Koko Balon dan Bobby Shark ini kayak nggak mungkin muat. Alias Bun Ai udah pak suami. Tuh ya, ngantri banget teman-teman, Masya Allah, tabarakallah. Dan ini untuk pagi harinya Bun Ai di hari Senin ya. Ini sebenarnya video udah lama banget, cuman emang Bun Ai belum sempat ngedit karena baby Agni lagi kurang sehat, Bun Ai juga lagi kurang sehat. Nah ini pagi harinya Bun Ai mau beres-beres aja. Nah seperti biasa nih, Bun Ai kalau lagi nggak ada kerjaan atau lagi udah masak pagi harinya, pengennya tuh beres-beresin ya teman-teman. Nah ini adalah cara Bun Ai untuk ngeberesin lemarinya pak suami. Nah ini Bun Ai mau pakai metode baru untuk ngelipet celana supaya jauh lebih rapih lagi.
Nah, silakan teman-teman sambil lihat-lihat caranya ya. Jadi celananya itu dilipat dua, terus bagian ujung yang keluar itu kita masukin supaya rapis garis lurus, terus langsung tuh ya. Langsung aja kita lipat jadi 3. Dan benar, alhamdulillah ini ternyata rapih ya celana dilipat kayak gini. Karena kan biasanya tuh ujungnya kayak keluar gitu ya teman-teman. Terus di lemari kan jadi kurang rapi. Nah, Bunda itu lagi nyari-nyari, oh ternyata ngelipetnya kayak gini nih biar rapi teman-teman. Dan ya, alhamdulillah senang banget sih, soalnya lemarinya suami Bunda itu jadi lebih rapi. Karena emang lemari itu Bun Ai sama Pak suami jadi satu. Karena sebelumnya kan kita mau pindah tuh ya, waktu di rumah lama kita cari-cari perumahan. Dan kita tuh udah pede bahwa bakalan dapet rumah yang jauh lebih kecil dari rumah kita yang lama. Karena kebetulan alhamdulillah rumah kita yang lama itu kan sekitar 150-an. Nah, kita kosongin tuh lemari. Yaitu bagian dari ikhtiar. Makanya Bunda selalu bilang bahwa apapun yang kita lakukan itu adalah bagian dari kita tuh caper sama Allah, bahwa kita ini serius sama impian kita. Sama waktu Bunda mau pindah juga, Bunda tuh bilang serius kok, nggak bohong, kita udah siap untuk pindah ke yang lebih kecil. Ternyata Allah tuh punya kisahnya jauh lebih dahsyat dari apa yang kita bayangkan. Bun Ai dapat yang sama loh tanahnya dengan rumah Bun Ai yang lama. Alhamdulillah. Bahkan di sini tuh kamarnya 3, meskipun ya dengan ukuran yang standar semua teman-teman. Kalau di rumah yang lama itu kan ada satu kamar yang besar banget. Kalau ini enggak. Tapi Allah itu kayak memberikan sesuatu yang kita butuhkan. Nah, kembali lagi kalau ngomongin sesuatu yang kita butuhkan ya. Nah, kalau teman-teman ngerasa pengen mendapatkan sesuatu yang nggak orang lain punya, misalnya, atau nggak usah orang lain, diri kita yang dulu deh. Diri kita yang dulu tuh mungkin di rumah nggak mendapatkan apapun, menunggu maaf nih ya, menunggu gaji dari pak suami. Terus kita kayak pengen punya sesuatu nih, ya udah serius. Jangan ibaratnya udah berapa kali nyoba usaha, berapa kali baru sekali 2 kali gagal tuh balik lagi. Jangan teman-teman. Coba deh ambil satu usaha yang teman-teman seriusin dulu. Yang ibaratnya nih kalau 7 kali gagal baru deh mundur. Tapi baru sekali, 2 kali, 3 kali mah terus aja. Sama mungkin kalau ada yang nanya, Bun Ai antara gaji YouTube, Instagram, Shopee affiliate, endorse kencang yang mana? Bun Ai tuh sama sekali nggak pernah pikirin kencang yang mana, karena menurut Bun Ai pribadi Allah tuh kayak ngatur. Tapi setiap bulan tuh Bun Ai punya target sendiri. Misalnya selalu doa kalau bisa nih bulan ini gajinya sekian, kalau bisa stabil di angka sekian. Nah biasanya tuh Allah kayak maha adil gitu loh teman-teman. Kalau yang ini turun, yang ini naik, yang ini turun, yang ini naik, kayak gitu aja. Nah Bun Ai nggak pernah bilang teman-teman gede di mana, karena balik lagi teman Bunda pribadi di YouTube ada yang baru 8 bulan tapi gajinya udah puluhan juta. Ada juga yang 1 tahun baru monetisasi. Terus di Instagram sama, kayak Bunda pribadi di Instagram agak susah naiknya. Stabil gitu ya, stuck maksudnya, susah banget naikin followernya. Ada teman Bunda yang tiba-tiba baru main IG, baru ngasih 100 postingan udah 80.000 follower. Jadi kalau menurut Bunda pribadi, kita itu kalau ngeliat rezeki gedean yang mana itu nggak bisa sama rata. Jadi sesuai angle yang kita lihat. Kayak sama lah mungkin kalau misalnya teman-teman ngelihat ya angle-angle yang di foto tuh cakep-cakep, tapi pasti deh angle masak misalnya cakep-cakep karena nggak diliatin angle bagian cuci piringnya misalnya. Jadi kalau ditanya mana sih income yang paling besar, itu nggak bisa ya teman-teman, karena kita tergantung angle yang kita lihat. Kalau kita ngelihat teman-teman kita yang di IG itu luar biasa income-nya, kita bakal lihat Instagram yang kencang untuk income-nya. Atau kita lihat di YouTube ya income-nya luar biasa, kita bakal bilang YouTube ya income-nya luar biasa. Intinya sih kalau menurut Bunda pribadi, semuanya itu udah punya takarannya masing-masing. Tapi rezeki itu kan harus dijemput ya, jadi nggak cuma ditunggu. Ada rezeki yang ditunggu datang sendiri, ada yang rezeki ketika dijemput Allah percayakan lebih banyak lagi. Nah itulah yang dibilang katanya ada rezeki mutlak, ada rezeki mu'alak. Ada rezeki yang memang udah Allah takdirkan, ada rezeki yang memang hadiah dari usaha kerja keras kita. Waduh berat banget bahasannya kayak Bun Ai ya. Canda ya teman-teman. Nah ini kalau untuk ngelipat bajunya, Bun Ai mau lipat jadi 3 aja. Tapi lipat begini alhamdulillah loh, di lemari tuh jadi kayak space-nya banyak. Tadinya kan sempit gitu, terus udah gitu sering jatuh-jatuh. Apa karena diambilnya berantakan gitu ya teman-teman. Ini alhamdulillah dilipat kayak gini tuh jadi lebih rapih. Nah itu sambil Bun Ai jagain baby Agni, karena kan emang Bun Ai itu asisten, nggak ada asisten rumah tangga maksudnya. Nah itu baby Agni senang banget dengerin sholawatnya SBY.
Teman-teman boleh cek di YouTube ya. Tuh sambil nyanyi-nyanyi, udah kayak penyanyi dia ya. Masya Allah tabarakallah. Sabar ya nak ya, nanti rekamannya di dapur Bun Ai. Teman-teman gimana hari Minggunya? Lagi ngapain nih? Apakah masih rebahan atau masih menikmati udara pagi di hari Minggu ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Amin. Tuh lihat ya, dia kayak pura-pura main piano sambil nyanyi. Wah gitu deh. Nikmat banget ya, padahal tuh jadi ibu rumah tangga sambil beres-beres, sambil ngeliatin anak. Ya kadang-kadang dia ngeselin, kita nggak usah ngapa-ngapain, cukup nggak marah dapat pahala. Wah barakallah. Sama kan? Jadi kalau ibu rumah tangga ngelihat angle-nya dari ribetnya, dari pusingnya, ya udah itu yang terjadi. Tapi kalau kita ngelihat angle rumah tangga itu dari kayak wah enak ya barakallah, kita bisa ngelakuin banyak hal di rumah, kita cuma bebenah kayak gini aja dapat pahala. Wah Masya Allah tabarakallah kan ya. Nah ini karena Abang Rafa komplain lemarinya dia itu susah buat dibuka kan, karena tadi posisinya kasurnya itu lurus dekat lemari Abang Rafa, sehingga kalau Abang Rafa mau ambil baju tuh kayak mentok-mentok gitu. Akhirnya Bun Ai ubahlah posisinya nih teman-teman. Nah ini sambil juga jagain baby Agni nih. Baby Agni dikasih handphone kadang-kadang nggak mau juga. Ya udah, ini untuk pojok-pojoknya tuh Bun Ai pel ya teman-teman. Oke, sampai menit ini sambil Bun Ai beres-beres elap-elap, Bunda mengucapkan terima kasih untuk yang selalu mendukung channel Sketsa Bunda ya. Like, komen positif, subscribe, itu adalah mood booster terbaik nih bagi Bun Ai. Nah lihat ya, tadi kasurnya tuh lurus ke situ, Bun Ai pindahin untuk miring ke arah sana supaya lemarinya anak-anak tuh Bun Ai jejer teman-teman. Nah teman-teman yang punya channel boleh nih tulis-tulis di kolom komentar supaya kita nanti bisa bersilaturahim kembali. Pokoknya semangat aja, terus aja. Sketsa Bunda juga masih sangat berjuang ya teman-teman. Apalagi Bunda ngelola 2 channel, jadi kadang-kadang tuh suka harus memilih salah satu yang bisa upload duluan. Kadang keluarga Bun Ai, kadang Sketsa Bunda, kadang dua-duanya nggak upload, tergantung rezeki di hari itu aja sih. Nah balik lagi nih, kalau ngomongin angle yang kita lihat, coba yuk kita belajar untuk melihat dari angle yang berbeda. Jadi kalau kita bilang aduh ribet banget, nah itu kita lihat jangan yang kayak gitu. Kita lihatnya 24 jam sehari itu pasti terlewati dengan baik. Allah pasti kekuatannya tuh nambahin kalau kita tuh lagi hektik banget. Gimana caranya tuh kita bakal beradaptasi dengan kesibukan kita yang luar biasa. Jadi kalau kita mau mendapatkan sesuatu yang tidak orang lain dapatkan, kita juga harus melakukan sesuatu yang tidak orang lain lakukan. Atau nggak usah ngomongin orang lain, diri kita yang dulu. Mungkin kalau diri kita yang dulu abis kelar kerja segala macam beres, udah gitu ya, ini kita harus editing atau kita harus jualan di status WhatsApp. Bunda nggak pernah bilang YouTube, Instagram, Shopee itu adalah jalan rezeki yang luar biasa. Enggak, banyak teman-teman yang juga kan sukses di laundry atau di jualan produk. Pokoknya balik lagi kita berusaha untuk seproduktif mungkin. Tapi garis bawahi dulu, ketika kita produktif kita tidak membuat diri kita mandiri nih supaya tidak bergantung sama siapapun. Coba deh digarisin dulu adalah supaya kita jauh lebih berharga, bukan buat siapapun, buat diri kita sendiri. Gitu yang pertama. Yang kedua, supaya ini anak-anak bisa lihat meskipun dari rumah ibunya pernah berjuang meskipun belum jadi pemenang. Kayak gitu ya teman-teman, mudah-mudahan video ini menginspirasi. Alhamdulillah udah selesai. Cepet banget kan ya? Ya iyalah orang dipercepat. Aslinya sampai gobios teman-teman. Karena itu kadang mindahin kasurnya baby Agni naiknya di kasur, pas mindahin lemari baby Agni juga naik di lemari. Masya Allah tabarakallah. Tapi ini alhamdulillah anak-anak tuh seneng banget karena lemari mereka tuh Bun Ai jejerin, kasurnya Bun Ai lurusin kayak gini, sehingga mereka pas ngambil baju itu nggak ada halangan sama sekali. Nah gitu deh, kalau teman-teman biasanya suka geser-geser nggak nih? Nah kalau Bunda pribadi geser-geser kayak gini tuh mood booster banget sih. Sehingga Bunda tuh kayak happy, terus kayak gak butuh barang-barang yang harus ditambahin lagi di rumah. Ya lumayan mengurangi nafsu belanja lah ya. Oke, jadi itu yang bisa Bunda sharing untuk hari ini. Mohon maaf banget dengan segala kekurangan di video Bun Ai. Semoga teman-teman gak kapok ya untuk mampir terus ke channel Sketsa Bunda atau di keluarga Bun Ai. Oke, ini aja yang bisa Bunda sharing. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.